Dan semoga aja sih emang kita bisa mengejar istilahnya dalam isu sustainability. Dalam hal yang lain kita sebenarnya jauh lebih baik kok dari Swedia. Shena, balik lagi sama gue Juli. Sama gue Bani, dan kita dari Podcast Riset. Nah, kali ini kita dalam rangka kolaborasi dengan salah satu teman kita, namanya Danes. Halo Juli, halo Bani, makasih. Salam juga dari saya Indonesia. Jadi kita ini kolaborasi dari dua podcast ya, kebetulan. Podcast Riset, podcast dari Swedia, dan Saya Talk. Jadi Saya Talk itu adalah media dari Saya Indonesia untuk kita bicara dengan para ahli dan para mahasiswa tentang riset, akademisi, dan industri. Kalau podcast Riset buat yang belum tahu atau mungkin agak lupa, kita itu biasanya ngadain podcast yang ngebahas tentang kehidupan mahasiswa di Swedia. Terus kita nih lagi mau coba format baru gitu ceritanya kan. Kalau biasanya pendengar podcast Riset mungkin tahu kita pakai formatnya audio ya, biasa dengerin di Spotify. Nah, kali ini kita mau coba dengan format video. Cuman karena kita lagi ada di lokasi yang berbeda, jadi kita nge-recordnya pakai video call. Saya Talk juga ada di Spotify ya, Nes ya, kalau nggak salah. Iya, Ban. Jadi sekarang Saya Talk ada di Spotify, tapi Saya Indonesia juga udah punya media lain, kayak Instagram dan website. Nah, kebetulan juga nih, sekarang itu kita lagi ada event yang dilakuin sama Museum Kebaharian Jakarta dan Maritim Muda Nusantara. Nah, fokusnya adalah untuk memperingati Hari Maritim Nasional, kayak gitu. Jadi kita kali ini mau bahas tentang implementasi Sustainable Port atau pelabuhan di Swedia. Dan kira-kira mungkin nggak sih buat diimplementasiin di Indonesia kayak gitu. Dan kenapa kita mau ngomongin ini? Karena kebetulan juga background pendidikan kita ini sesuai. Kalau saya sendiri kebetulan ambil master di Management and Economic of Innovation di Swedia. Nah, kalau saya ngambil master di Supply Chain Management di Swedia. Kebetulan kalau saya kuliahnya Maritim Management di Chalmers. Kita bertiga sekolah di tempat yang sama di kota Gothenburg di Swedia. Jadi karena kita ngerasa pendidikan kita nyambung nih sama topiknya, dan sesuai juga dengan tema yang diasum oleh Maritim Muda Nusantara dan Museum Kebaharian Jakarta, jadi kita mau ngomong sedikit banyak nih tentang Sustainable Port di Swedia dan implementasi di Indonesia, kayak gitu. Dan tadi kan udah 2 kali ya nyebutin topiknya Sustainable Port. Nah, tapi mungkin kita masih bingung gitu, kayak sustainable tuh apa sih gitu kan. Kalau gue Google Translate nih ya, Google Translate itu katanya kalau sustainable dari Inggris ke Indonesia artinya berkelanjutan. Tapi kan kalau misalnya di Google Translate doang diterjemahin secara harfiah itu bingung ya, berkelanjutan maksudnya gimana sih gitu. Nah, kebetulan kuliah gue di sini di setiap course-nya itu, di setiap mata kuliahnya gitu kan, mereka tuh selalu ada bahas tentang sustainable gitu. Nah, dan di setiap topik sustainable yang selalu ditekenin itu adalah 3 pilar gitu. Jadi ada 3 aspek yang harus diperhatikan ketika ngomongin sustainable. Awamnya gitu kan, kalau ngomongin sustainable kayaknya agak-agak buzzword gimana gitu kan, pasti mikirnya cuman, oh ini tentang lingkungan gitu kan, tentang environment gitu. Ya benar sih, salah satunya dari 3 pilar itu environment, yaitu lingkungan. Tapi 2 pilarnya apa coba? Itu sosial. Nah, yang ketiga itu ternyata aspek ekonomi atau finansial gitu. Coba Ban, gue tau lo ngambil kuliah sama-sama gue tentang sustainability. Coba dong jelasin agak detail gitu tentang 3 aspek itu gitu. Ya, boleh Jul. Tadi kayak udah dibilang sama Juli juga ya Jul, kalau misalkan ada 3 pilar nih yang ternyata untuk membangun sebuah konsep sustainability itu nggak cukup cuma dengan mengusung 1 pilar. Artinya kita harus balance di antara 3 pilar itu kan. Kalau misalnya dibahas yang pertama nih yang mungkin kita udah cukup paham itu tentang environment atau lingkungan. Kira-kira gimana sih sebuah pembangunan misalnya itu tidak mengorbankan keadaan lingkungan. Misalnya kita lihat dari emisi karbon. Oh, emisi karbonnya lebih efektif dalam artian lebih sedikit dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Atau tidak membuang sampah yang berlebihan. Nah, itu kan salah satu aspek yang biasanya kita bahas di sisi lingkungan. Nah, kalau sosial kayak gimana? Sosial sebenarnya ada banyak hal sih, tapi mungkin yang bisa kita lihat, satu kayak misalnya tingkat kepuasan dari pekerja, itu kan penting. Kayak misalkan, oh seneng nggak sih kerja di suatu tempat, kayak gitu.
itu kita lihat juga impact-nya sama masyarakat sekitar, apakah masyarakat sekitar merasa dirugikan. Dan yang terakhir itu finansial, bener banget, ekonomi ini kadang suka dilupain kalau misalkan itu juga bagian dari sustainability kayak gitu. Padahal kalau kita ngomongin suatu bisnis nih, itu nggak mungkin kalau misalkan bisnis itu tidak untuk mencari keuntungan, ya kan? Benar Nah, banget. pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat keuntungan yang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya untuk mencari keuntungan semata gitu, tapi bagaimana juga cara mencapai untuk keuntungan tersebut. Iya, kan nggak lanjut bisnisnya kalau nggak Bener. untung-bener nggak, jadi nggak sustainable gitu. Nah, terus kenapa The Nest gitu kan? Selain karena background-nya di maritime management ya, Nes. Iya. Terus ternyata The Nest tuh kemarin master tesisnya itu pembahasan tentang implementation sustainable port di Swedia gitu. Jadi kita bisa tanya-tanya nih ke Danes gitu kan. Kita pengen tahu loh gimana sih implementasi sustainable port di Swedia gitu. Terus kayak mungkin tantangannya apa untuk diimplementasikan di Indonesia gitu, atau ada apa sih yang bagus dari Indonesia, apa yang masih kurang di Indonesia yang bisa diperbaikin gitu untuk bisa jadi lebih sustainable gitu. Boleh Nes diceritain background-nya dulu gitu gimana? Tadi penjelasan tentang sustainability mencakup 3 pilar itu udah jelas banget sih menurut saya. Jadi kayak itu tuh teorinya namanya triple bottom line dari Elkington, dan itu adalah penerapan perspektif sustainability yang paling banyak dianut di dunia internasional. Nah, di Eropa sendiri, khususnya di Eropa Utara, isu sustainability itu udah menjadi topik buat mereka dari tahun 1700-an. Jadi saat mereka menambang biji besi, mereka udah memikirkan, oh, pertambangan ini merusak lingkungan ya, gimana lingkungan saya di 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, akibat aktivitas tambang saya ini. Nah, dari situ, kesadaran untuk pembangunan keberlanjutan itu udah mulai tumbuh di daerah Eropa. Nah, kebetulan pergerakan internasional didukung sama PBB juga. Jadi dengan yang paling baru sih ada namanya United Nations Sustainable Development Goals. Itu keluar tahun 2015. Tapi sebelum itu memang sudah ada pergerakan tahun 1970-an. Dan Swedia sendiri adalah salah satu negara dengan komitmen paling besar di tingkat nasional, regional, ataupun di dunia internasional tentang sustainability ini. Dan sedikit cerita, pelabuhan terbesar di daerah Skandinavia itu adalah Port of Gothenburg di kota tempat kita belajar. Emang bakal agak menarik kalau kita melihat isu pembangunan keberlanjutan di pelabuhan yang dalam bayangan kita pelabuhan itu adalah bisnis. Itu adalah pintu gerbang trafik atau logistik ke satu negara. Singkat cerita, jadi mereka udah nge-branding atau memproyeksikan diri sendiri itu sebagai one of the best sustainable port in the world. Jadi mereka emang bukan yang port yang terbesar di dunia internasional. Mungkin mereka masih kalah dengan port yang di China, port di Amerika, port-port yang di Jerman ataupun Belanda gitu. Tapi kalau masalah sustainability mereka salah satu yang paling di respect. Jadi dari awal memang Port of Gothenburg ini bisa dibilang targetingnya itu menjadi port yang sustainable ya. Jadi instead of dia mengembangkan menjadi port yang lebih besar, tapi justru mengembangkannya dalam hal sustainability-nya gitu. Biar dia seolah-olah apa ya, kayak punya keunggulan dibandingkan dengan port-port lainnya gitu ya. Bukan dari jumlah trafficnya, tapi dari sisi yang lain. Kayak gitu kali ya, Nes ya, kalau yang gue tangkap. Iya, bener banget. Jadi emang mereka nggak mau menjadi port terbesar di Eropa, nggak mau jadi port terbesar di dunia internasional, walaupun mereka tetap bisnis utamanya ada logistik. Tapi mereka pengen ada faktor pembeda yang lain, yaitu sustainability. Dan itu ternyata didukung loh sama pemerintahnya. Jadi pemerintah kotanya dan nasional itu pun sangat mendukung gerakan ini. Jadinya mereka sangat proaktif mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau sustainability di bisnis mereka gitu, Ban. Menarik. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin Port of Gothenburg ini berhasil menjadi sebuah port yang berkelanjutan, Nes? Oke, jadi apa yang saya pelajari dan saya berkesempatan mewawancarai environmental manager dari Port of Gothenburg. Beliau yang membuat kerangka acuan dan program-program yang mendukung sustainability movement di Port of Gothenburg. Nah, jadi ada 3 aspek utama nih
Rabani dan Juli. Yang pertama itu memang integrated intermodanya. Jadi mereka udah mempunyai infrastruktur yang udah terbangun dari 300 tahun yang lalu, yaitu adalah pelabuhan terkoneksi dengan rel kereta api. Mereka bentuknya adalah negara dengan pulau-pulau kecil yang terhubung dengan air yang jaraknya pendek. Jadi dengan pembangunan jembatan, pembangunan jalan kereta api, itu mereka udah bisa mencakup keseluruhan negara. Jadi mungkin sebenarnya saya bukan ahli logistik, tapi mungkin Juli bisa kolaborasi dalam topik ini. Integrated intermoda, itu mereka sangat bersyukur mempunyai kesempatan itu dari 300 tahun yang lalu. Wow, udah 300 tahun yang lalu ya dipikirin. Tapi sedikit penjelasan dong, Nes, tentang intermode transportation gitu. Gimana sih gitu biar para pendengar ngerti? Jadi barang dikemas itu menggunakan peti kemas atau kita bisa bilangnya kontainer. Kontainer box itu diangkut dari kapal ataupun ke kapal itu ke pelabuhan dan dia didistribusikan menggunakan kereta api yang mengangkat si peti kemas ini. Jadinya tidak ada antrian truk jadi kalau truk bisa membawa maksimal 2 peti kemas, sedangkan kereta api bisa membawa puluhan peti kemas dalam sekali jalan. Jadi kalau kita ngomong mereka volumenya lebih besar, efektivitasnya lebih tinggi, jadi emisinya juga kecil kalau kita dibandingkan dengan truk gitu. Terus tidak ada antrian di gerbang pelabuhan. Itu pun juga mempengaruhi menurut mereka karena antrian itu menyebabkan polusi, antrian itu menyebabkan stres gitu. Setelah Dennis ngomong gitu, terus gue jadi ingat kayak, oh iya ada satu mata kuliah gitu tentang freight, pokoknya istilahnya freight transport management system atau apa. Memang dari secara penelitian itu memang paling bagus kalau bisa, misalnya dari shipping, dari kapal gitu kan, tetap bagaimanapun untuk memindahkan barang-barang yang banyak banget itu, yang kita biasanya transportasikan lewat kontainer gitu kan, itu tetap paling efektif dan paling murah itu lewat kapal. Nah, tapi begitu sampai di darat, itu gimana gitu. Sekarang itu masih banyak banget yang pakai truk. Seperti yang Danes bilang tadi, kalau truk itu kan cuma bisa 2 maksimal. Ada yang cuma bisa 1 dan bisa yang kecil doang, misalnya kayak gitu. Bayangin kalau satu kapal yang gede banget, kalau nggak salah bisa sampai puluhan ribu kontainer gitu kan. Berapa hari gitu, berapa banyak antrian truk, berapa banyak driver yang dibutuhin gitu untuk mentransportasikan itu. Sedangkan kalau misalnya dengan kereta api, sekali angkut itu bisa banyak banget, cuma butuh 1 masinis, udah gitu infrastrukturnya juga lebih, kalau misalnya udah jalur kereta apinya, rel kereta apinya udah terbangun dengan baik gitu, connectivity-nya bagus, itu bakal jadi efisien banget gitu kan. Jadi masukkan dari aspek 3 pilar tadi yang kita bilang ekonominya udah pasti dong karena lebih murah kan. Terus dari aspek sosial, bayangin berapa banyak driver dengan kalau misalnya gue tambahin dikit, kalau misalnya kita lihat ada data statistik saat ini itu kita seluruh dunia itu mengalami shortage driver, jadi kekurangan orang sebenarnya gitu untuk yang mau jadi driver di mana-mana gitu. Terus dengan antrian tadi kan yang stress free, ya bayangin aja kalau kita nunggu gitu kan, udah gitu kalau misalnya untuk nyetir setiap hari berapa ritase kayak gitu, itu kan stres gitu kan. Terus environment juga udah pasti karena emisinya lebih kecil. Kalau misalnya truk, bayangin berapa puluh ribu truk gitu yang dibutuhin untuk mindahin dari satu tempat ke tempat lain si kontainer itu. Bener gak? Bener banget. Tapi kalau misalkan berkaca nih sama kondisi Indonesia, kan kita tidak seberuntung Swedia yang misalkan jarak antar pulaunya itu dekat sehingga bangun jembatan pun relatif lebih murah gitu kan. Nah, tapi menariknya sebenarnya kita ini kalau dipikir-pikir agak semi sudah melakukan itu, tapi dalam pendekatan yang lain, yaitu kayak menggunakan tol laut misalnya. Karena kita kan negara kepulauan nih, nggak mungkin dong kalau misalkan kita full, misalkan menggunakan kereta api dari misalkan, let's say, pelabuhan paling gede kita kan di Tanjung Priok, terus kirim kereta api yang relnya sampai ke Sumatera Utara, itu pasti mahal banget kan, pembangunan mahal dan belum tentu juga lebih efektif, dalam artian pembangunannya, kalau kita landscape-nya Sumatera kan juga naik turun pegunungan, pasti mahal banget. Nah,
ternyata kalau misalnya kita lihat-lihat dengan tol laut, itu kan artinya kita menghubungkan dari pelabuhan besar ke pelabuhan-pelabuhan hub kan. Nah, menurut gue itu juga salah satu bentuk yang bisa dibilang cukup sustainable dibandingkan kalau misalnya kita full menggunakan, sekarang ini umumnya misalkan menggunakan truk dari Jakarta ke Sumatera Utara gitu. Yang mana perjalanannya panjang, pasti emisinya lebih banyak gitu kan. Dan yang tadi Juli udah ngomong, kalau misalkan satu truk yang bisa bawa satu kontainer. Tapi kalau misalkan kita pakai kapal pengumpan atau kapal lebih kecil misalnya dari ekspor dari luar negeri masuk ke Jakarta, kemudian kita pakai kapal lokal dari Jakarta ke pelabuhan di Sumatera Utara, itu pasti kan jauh lebih efektif dalam artian sustainable karena emisinya pasti lebih rendah, kemudian impact sosialnya lebih kecil, misalnya tadi tidak perlu banyak orang yang mengantri, lebih juga mengurangi potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja, dan juga pasti cost-nya lebih murah dong, karena kan sekali kirim banyak dan sekali kirim cuma satu lebih murah kalau kita ngirim sekali banyak gitu. Kita nggak bisa serta-merta langsung mengaplikasikan yang ada di Swedia ya, karena kayak kita lihat kalau Swedia satu rel bisa langsung ke seluruh penjuru Swedia, kayaknya kalau buat di Indonesia harus ada sedikit adjustment sih. Bener banget, Ban. Jadi emang aspek yang paling pentingnya itu adalah integrated intermodal, bukan penggunaan rel kereta apinya. Sekarang saya pengen bicara tentang aspek kedua nih yang paling penting di Port of Gothenburg dalam sustainability movement-nya mereka, yaitu adalah transparansi. Jadi mereka itu mengeluarkan laporan pencapaian kerja istilahnya. Kalau kita dia bilangnya sih sustainability report. Jadi laporan pembangunan berkelanjutan. Mereka menggunakan namanya GRI, Global Reporting Initiative. Itu adalah organisasi yang mengeluarkan template ataupun acuan untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis ataupun lembaga institusi yang ingin mengukur atau melaporkan performa mereka dalam mencapai sustainability movement-nya. Itu menjadi mereka punya target di awal tahun dan di akhir tahun mereka review bagaimana performanya. Jadi yang paling penting adalah kamu punya target, kamu bisa mencatat performa kamu. Misalnya, contohnya kita ngomong 3 aspek. Yang paling penting mungkin environment. Oh, environment, saya ingin mencatatkan jumlah emisi karbon dioksida saya. Jadi dari awal mereka udah komitmen, oh kita perkirakan untuk tahun ini turun 10% dari tahun kemarin gitu. Nah, itu dicatat sama mereka. Jadi di akhir tahun mereka tahu, oh ternyata target kita minus 10, tapi tahun ini kita malah nambah 20%. Nah, itu bisa menjadi investigasi lanjutan lagi. Jadi mereka mengeluarkan itu untuk publik, performanya kalau negatif dibilang negatif, dan langkah berikutnya apa? Oh langkah berikutnya karena ini, oh karbon dioksida kita naik karena aktivitas pelabuhan yang extraordinary. Dari situ bisa terlihat underlying isunya apa, jadi bisa dijelaskan ke publik, dan mereka tidak malu untuk memberitahu bahwa performa kita tidak sebagus tahun lalu, performa kita tidak memenuhi target. Ini menurut mereka adalah kunci, karena lanjut tadi yang saya bilang, UN SDG, transparansi dan keikutsertaan dalam peraturan yang berlaku, itu juga termasuk salah satu kegiatan yang mensupport sustainability, gitu. Ya, sebenarnya kalau ngomongin masalah transparansi itu agak riskan ya. Di satu sisi, nggak semua hal itu bisa cukup transparan, dan artian memang ada beberapa hal yang sebaiknya mungkin tidak disebarkan kepada publik, gitu kan. Tapi kalau misalnya konteksnya kita adalah bisnis, otomatis kita harus transparan kepada stakeholder dong. Nah, tapi kalau misalnya itu, balik lagi berarti konteks kalian ya. Kalau misalkan pelabuhan kan kalau di Indonesia itu masuknya ke BUMN atau BUMD ya. Berarti artinya kan harus ada pertanggungjawaban publiknya kan ya. Nah, kalau misalkan berkaca dari yang apa Dennis sudah cerita tentang Port of Gothenburg, memang sejauh ini kalau misalkan yang kita lihat itu laporan yang disampaikan lebih mencakup hanya ekonomi saja gitu. Mungkin ini juga yang agak menarik ya dari Sustainability Report, karena bukan hanya melaporkan apa yang kita lakukan, tapi juga jadi batu loncatan dan juga motivasi kali ya bentuknya ya. Karena artinya publik tahu performa kita, dan ketika kita melakukan hal yang di bawah ekspektasi, artinya kita harus mengimprovekan seperti itu. Apalagi kalau misalkan tadi konteksnya juga Port of Gothenburg memang membrandingkan diri sebagai pelabuhan yang paling sustainable di dunia kayak gitu. Menurut gue topik kedua ini bagus banget sih. Jadi kalau yang gue bisa tangkap itu, yang pertama adalah tentang pengukuran gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngukur, gimana kita tahu bahwa
misalnya hari ini nih, gue ada di titik A gitu. Kalau gue nggak ngukur gue ada di mana sekarang, gimana gue bisa tahu besok itu gue pindah kemana? Apakah saya menjadi lebih baik atau saya menjadi lebih jelek kayak gitu kan? Nah, yang kedua adalah si transparansinya. Kalau udah diukur gitu, gimana kita bisa menyampaikan kepada publik gitu? Kita mau nggak kalau misalnya kita bilang ya turun nih performanya gitu, kita bisa nggak nih ngomong ke publik kalau misalnya ya turun nih gitu? Karena pasti selalu ada komentar gitu kan dari publik. Untuk membandingkan, sebenarnya di Indonesia pun Pelindo 2 yang sebagai contoh, mereka udah mengeluarkan sustainability reporting, tapi levelnya adalah sustainability reporting company, bukan per pelabuhan seperti di sini. Ya, benar sih, Nes. Mungkin juga misalnya kayak Pelindo 2 kan megang Tanjung Priok sama pelabuhan di Lampung, pelabuhan Panjang kalau nggak salah. Kan mungkin konturnya beda, situasi masyarakatnya berbeda, lingkungannya berbeda, otomatis harusnya juga aspek-aspek sustainability yang diusung di masing-masing pelabuhan juga harus disesuaikan dengan kondisi di mana lokasi pelabuhan itu berada gitu kali ya. Nah, faktor yang ketiga, efeknya luar biasa, adalah dukungan dari pemerintah. Jadi, Port of Gothenburg ini dimiliki oleh pemerintah kotanya. Dan pemerintah kotanya itu bilang, oh kita punya visi, kita mau menjunjung pembangunan keberlanjutan, dan kamu sebagai perusahaan yang dimiliki oleh distrik ataupun city, dukung dong program kita. Nah, Port of Gothenburg dengan penunjuk tugasan seperti itu bilang, resikonya untuk kita ada dong. Kita bakal ada resiko finansial dalam melanjutkan program kamu. Iya, itu ditanggung sama pemerintah. Contohnya adalah pemberian diskon untuk aktor-aktor pelabuhan. Aktor-aktor pelabuhan ini kita bisa bilang perusahaan truk, ataupun perusahaan kapal, ataupun orang-orang yang bekerja dalam pelabuhan sendiri, yang mempunyai inisiatif dalam mendukung tinggi sustainability. Jadi contohnya saat kapal datang dan mereka menggunakan bahan bakar yang lebih hijau daripada kapal pada umumnya, mereka diberikan diskon tarif untuk jasa-jasa kepelabuhanan. Nah, itu juga menjadi resiko menurut mereka dalam bidang finansial. Jadi mereka akan mengurangi pendapatan dengan memberikan diskon tersebut. Nah, hal-hal seperti ini, resiko-resiko seperti ini, itu dialihkan atau dipindah tangankan ke City of Gothenburg atau disebutnya Göteborgstad. Menarik ya, Nes, karena ternyata kalau misalkan dilihat sustainability implementation di industri yang lebih luas nih secara umum, itu sebenarnya emang benar sih yang dibilang kalau misalkan sustainability itu bisa dibilang mahal, impact-nya itu mahal kalau misalkan kita bandingin misalnya energi listrik tenaga angin sama energi listrik tenaga batu bara. Tenaga angin ini lebih mahal karena infrastruktur lebih mahal, harganya lebih mahal, maintenance lebih mahal, dan belum banyak dipakai orang kan. Nah, gimana caranya biar orang mau pindah nih misalnya dari batu bara ke energi listrik, energi angin? Salah satu caranya mungkin mirip juga kalau misalkan yang udah umum dilakukan kan memberikan diskon, jadi harga per kWh-nya lebih murah atau sama dengan batu bara. Berarti itu konsepnya sama ya, Nes, kayak di pelabuhan Port of Gothenburg. Iya, Ban. Jadi benar banget. Mungkin gue nambahin dikit ya, yang kayak tadi Bani bilang sustainability itu mahal gitu kan. Kalau gue bilang, atau yang gue pelajarin ceritanya, sustainability itu mahal untuk sekarang gitu. Tapi untuk jangka panjang, namanya juga kan tadi ketika kita translate itu namanya berkelanjutan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya alternatif, contoh tadi Bani itu alternatif energi. Alternatif energi itu bisa lebih akan jadi sesuatu yang berkelanjutan gitu ya. Pasti nanti harganya harus diturunin gitu kan. Nggak mungkin juga subsidi sepanjang masa gitu kan, nggak ada batas gitu. Menurut gue itu juga akan sejalan. Kita kan selalu ngomongin volume. Ketika semuanya udah mass production, dan teknologi itu kan juga selalu berkembang dan cepet banget kan sekarang berkembangnya. Dulu 4G mahal kan, dulu SMS mahal gitu. Tapi sekarang murah banget, telepon tuh murah banget kayak gitu. Nanti kedepannya gue percaya akan seperti itu gitu. Jadi mungkin mahal di awal karena investasi infrastruktur, teknologi, R&D segala macem itu mahal di awal. Tapi karena itu adalah sesuatu yang berkelanjutan gitu kan, kedepannya akan jadi lebih murah gitu. Yang menarik dari apa yang Dana sama Bani omongin tadi juga, ternyata hal-hal seperti ini itu nggak luput dari kebijakan dari pemerintah gitu, dukungan dari pemerintah, dari pembuat kebijakan.
kalau ini tuh harus didukung dari atas banget loh gitu. Siapa lagi yang mau mulai kalau cuman dari bawah-bawah gitu kan biasanya jadi kayak sendiri-sendiri terpencar-pencar gitu usahanya. Tapi kalau misalnya didukung dari pembuat kebijakan dari level negara gitu, dan apalagi kalau misalnya kita pakai kasus yang port ini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia kan tadi bilangnya milik negara atau milik daerah, BUMN atau BUMD kan, jadi pas banget sih menurut gue. Iya sih benar. Jadi memang kondisi realitanya kita tuh punya banyak potensi sih. Jadi intinya dari gerakan kita itu tuh adalah efisiensi yang mempunyai multiplier effect ataupun mempunyai domino effect kemana-mana. Contohnya kita mengefisiensikan antrian truk, ada antrian truk nih kita lihat. Nah, dari situ mereka menganalisis lebih jauh. Kalau antrian truk tidak ada, emisi kurang, level stres juga kurang, dan pemborosan terhadap bahan bakar, pengeluaran, sewa truk yang berlebihan, itu juga kurang. Jadi, dalam melaksanakan satu kegiatan, itu ada banyak aspek yang tertolong, dan itu terus mereka gali. Semoga aja sih apa yang diterapkan di Port of Gothenburg di Swedia ini bisa kita pelan-pelan adopsi dan bisa kita telaah lebih lanjut lagi sih. Apalagi kalau sebagai kita negara kepulauan terbesar di dunia, itu kan otomatis kita nggak mungkin lepas dari namanya logistik via shipping, via kapal kan. Sekarang menurut gue kita tetap akan bergantung sama kapal, karena jalur darat itu bukan sebuah solusi murah, bukan sebuah solusi sustainable untuk menghubungkan pulau yang jaraknya jauh banget gitu. Kalau udara udah pasti mahal kan? Mahal. Emisinya besar dan terbatas, bener banget. Dan kita juga nggak mungkin bikin jembatan dari Jawa ke Kalimantan. Nggak tahu Ban, 100 tahun lagi mungkin. Ya, jadi selama belum ada teknologi untuk bikin jembatan dari Jawa ke Kalimantan, jadi ya pasti menggunakan kapal itu solusi paling baik. Dan sekarang masalahnya bagaimana kita menjadi lebih baik untuk menjunjung ke sustainability kayak gitu. Benar-benar. Terus gue juga mau mengutip tadi, tuh ada yang menarik banget tadi pas Danes cerita tentang background tesisnya, bahwa ternyata dari tahun 1700-an aja orang tuh udah mikirin gitu kan tentang nanti 100 tahun lagi gimana ya, 50 tahun lagi gimana ya. Dan dengan itu aja, karena dengan advancement dari teknologi dan pola konsumsi kita saat ini, kita menghadapi banyak banget masalah seperti global warming kayak gitu kan, dan sebagainya, masalah-masalah lingkungan gitu. Jadi menurut gue harus banget gitu kalau kita mulai juga mikirin gitu 50 tahun lagi, 100 tahun lagi itu kayak gimana ya gitu. Harus kita mulai dari sekarang gitu. Dan untuk yang salah satunya dari studinya Danes ini bisa kita ambil banget manfaatnya bahwa sustainable itu bisa diaplikasikan juga di port gitu, di pelabuhan gitu kan. Dan semoga aja sih emang kita bisa mengejar istilahnya dalam isu sustainability. Dalam hal yang lain kita sebenarnya jauh lebih baik kok dari Swedia dalam isu potensi-potensi dan demografi. Kita jauh lebih bagus daripada Swedia menurut saya pribadi. Dan makasih Rabani, Juli, dan Podcariswet udah memberikan media untuk kita bicara tentang maritim, dan topiknya juga berhubungan dengan Port of Gothenburg seperti saya. Makasih dari saya Indonesia, semoga kita bisa kolaborasi lagi. Iya, makasih juga dari Podcariswet buat Danes dan saya Tok udah mau diajak collab kali ini gitu. Mudah-mudahan nanti kita ada collab-collab selanjutnya, bahas topik-topik yang menarik juga ya. Iya, benar banget. Dan nggak lupa juga terima kasih sama Museum Kebudayaan Jakarta dan Maritim Muda Nusantara buat kesempatannya bikin event ini, yang semoga kita bisa sharing-sharing lebih buat cerita-cerita di podcast-podcast berikutnya. Dadah!